itu. Saat kau bercerita padaku legenda indah sang dewi yang ada di rembulan, pernah saat itu semua doa yang kau berikan agar ku kuat tabah selalu di kehidupan ini. Waktu pertemuan kita terbatas di kehidupan ini. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Pagi ini seperti yang kemarin Kotomi pernah sampaikan bahwa kalau tiap kali Instagram Live, Kotomi ada perhatikan beberapa orang yang langsung muncul ya. Dan boleh dibilang jawarannya selama ini boleh di average rata-rata itu yang nomor 1 rata-rata dipegang oleh AIM ya. Jadi pagi ini berbeda ya. Saya akan mengundang AIM untuk hadir dulu bersama kita. Jadi kita bisa kenalan sama AIM ya. Ini
Tentunya kita semua juga pengen tahu, lebih kenal, lebih dekat, ya, dan juga profesi ataupun mungkin produk apa yang Aim punya yang bisa menjadi membuat kita jadi lebih kenal dan juga inspirasi kebaikan apa yang Aim pengen sampaikan kepada kita semua. Oke, Aim, saya mengundang Anda hadir ya. Karena dia selalu hadir pertama, makanya Kotomi juga meletakkan dia di posisi pertama. Halo Aim. Halo pagi, Iya, pagi pagi teman-teman. Aim. Iya, Ya, pagi. Aim tinggal di mana? saya di Surabaya kok. Oh, Surabaya. Ya, Wah, sekali ngomong Surabaya, saya logatnya langsung berubah. biasa Ini aja kok. kampung halaman. Apa kampung halaman saya nih Surabaya? Ya, saya dekat dengan Kapasan itu dekat sekali. Wah, bisa ngomong Kapasan berarti sudah baca buku Ting. Belum kok, belum dapat Oh, saya. belum. Lalu Ya, bagaimana bisa tahu cerita tentang Kapasan? ya kan dari kemarin-kemarin yang live sebelumnya kan sempat ketemu juga. Ya, dari situ Iya, saya tahu, oh berarti pernah di Kapasan. Kapasan dekat dengan rumah saya. iya, iya, iya. Nah, saya di Kapasan itu saya masuk ke dalam ada Sidodadi. Sidodadi itu ada Oke, sekolahan kuno itu. Kemudian ya, masuk lagi ke dalam itu ada Kertopaten dan di Kertopaten tetap. masuk sekali lagi lebih dalam ada namanya Kertoadi. Nah, di dalam Kertoadi itu Oh, ada satu gang yang begitu dalam. Itu Boto Putih itu tempatnya Kampung Madura. Dan oke, ya, disitulah ada pangkalan beca, ya kan? Dan pada saat saya melarikan diri ke jalan, saya itu hidup bersama ayah angkat, yaitu tukang becak yang ada di situ, yang mangkal ya. oh, Sekarang sih saya belum tahu apakah becak itu sudah digantikan dengan Gojek, tapi yang jelas Kampung Meduro itu, ya, yang ibaratnya selalu ngomong deremak-deremak gitu, itu apa saya sebagai sinyo Cina gitu ya, sinyo Cino gitu ya, harus diadu secara kayak ibarat adu jangkrik ya. Jadi diminta untuk pukul-pukulan dengan anak-anak Maduro di situ. Kalau menang, saya akan mendapatkan uang lembaran Rp500 yang bergambar monyet gitu ya. ya, Kalau kalah, ya sudah acur, ya ibaratnya sudah hidung Bapak tuh. berdarah, badan babak belur, ya. Itulah kalau jadi anak kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu untuk bernaung. Makanya ini satu pesan kebaikan buat teman-teman semua yang saat ini mungkin struggling di dalam bisnis maupun karir maupun apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Kotomi bisa pahami dan bersama Aim juga mendoakan terjadi kepulihan atas omset kalian, atas karir kalian yang mungkin kena PHK. Namun bila Anda punya anak-anak, ya, punya ponakan, punya saudara-saudara yang masih kecil, punya adik-adik gitu ya, yang mereka butuhkan bukan uang Anda. Tolong Ya, diingat bahwa berserah bukan berarti kita menyerah. Lebih baik hidup ini kita perjuangkan untuk berbuat sesuatu daripada kita menyerah lalu mengakhiri hidup sebagai sebuah keputusan. Karena anak-anak kecil ini, baik itu keponakan kamu, baik itu anak-anakmu, baik itu juga mungkin adik-adikmu, mereka butuh kasih sayangmu, mereka butuh ya, betul. perlindunganmu. Dan uang tidak bisa menggantikan itu. Jadi walaupun mungkin mereka punya ayah yang mungkin bangkrut, punya ibu yang mungkin punya hutang debt collector banyak, tapi mereka masih punya kasih sayang. Ya, Dan itu yang membuat mereka bisa meneruskan kehidupan. Seberapa besar pun harta teman-teman tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang yang ada di bumi ini. Semua setuju. anak-anak itu membutuhkan kita. Semua anak-anak itu membutuhkan kita. Apalagi anak-anak di jalanan yang bahasanya kalau Aim tahu itu namanya bambung ya, anak bambung gitu ya. Bambu. Iya bambung ya, nggak punya atap, nggak punya tempat bernaung. Nah itu malam tidurnya kedinginan, pagi kakinya itu gosong gitu ya. Iya, kosong. Nah, yang mereka butuhkan apa coba? Mereka butuhkan kita semua, butuh kasih sayang kita. Nah, Kasih hanya sayang. hanya iya. Jadi, ayo teman-teman yang saat ini mungkin sedang
menangis di balik hujan, kita mengajak Anda untuk tetap semangat, tetap bangkit dan berusaha karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita di sini bersama-sama saling mendoakan, menguatkan, dan anak-anak ini membutuhkan kita. Oke? Nah, Aim, silakan Ya, perkenalkan diri, mungkin profesi atau pekerjaan atau produk apa yang Aim punya. mungkin saya dari nama dulu ya kok ya. Eh, Hmm. saya itu nama beneran sih. AYM Han itu beneran. Jadi itu inisial. A-nya dari Hmm. Aloysius Yohanes Mario Handoyo. Nah, Oke. saya pikir nama Hans itu juga baru muncul ya waktu pandemi ini, tapi itu ada artinya sebenarnya. Nanti Oh, artinya apa nantilah. tuh? Oh, ya udah. Oke, Eh, terus. ada sih, ada dua, tapi yang salah satunya mungkin yang ini. Harapan akan nasib sukses. Oh, Hans itu harapan akan nasib sukses. Ya, Oke, kita punya teman yang bernama Hans di sini. Jadi, harapan akan nasib sukses semua ya. Amin. amin. Oke. Nah, kalau Oke. pekerjaan saya sebenarnya sudah berapa kali ini kan nggak berhasil. Jadi anggap Mm-mm. aja sekarang ya pengacara lah tuh, pengangguran banyak Pengang- acara. Oke, nggak apa-apa. Yang justru orang Ya, yang berani jujur pada keadaan dia, dia akan mendapatkan keberkahan dalam doa empati sesama. Kita di sini semua mendoakan Aim yang nantinya kalau memang mau melamar kerja, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, ataupun mau memulai bisnis pun mendapatkan partner yang bisa memberikan kepercayaan Aim dalam mengembangkan bisnis. Sebenarnya ya cita-cita benar. Aim apa sih? Kalau kecilnya saya pilot tuh, tapi karena Kecilnya kepengen eh, kepengen jadi pilot gitu ya. ya betul. Oke, Karena terus. tinggi badan tidak memenuhi syarat ya udah jadi pilot nih. Oh, iya 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 iya. Wah, saya tertrigger begini Aim. Ah, gini deh. Walaupun kamu nggak bisa tercapai cita-cita jadi pilotnya, tapi kan tetap yang namanya pilot itu menjadi kesenangan tersendiri buat Aim ya. Ya, Jadi nanti DM ke Tommy aja alamatnya di mana. Saya akan kirimkan satu buku oh, itu dari Kapten Vincent yang viral itu. oh, Dia hadiahkan kepada saya saat saya berkunjung ke tempat dia diajak untuk bernyanyi bersama. Beliau hobi banget bernyanyi. Jadi beliau berikan kepada saya satu buku tentang Kapten Vincent ya, seorang kisah seorang Kapten pilot. Vincent. Iya, jadi inspiratif banget ya. Bahkan dia punya selipan pun berupa pesawat terbang gitu. Nah, itu saya hadiahkan buat Aim ya. Terima kasih banyak Kadang-kadang tuh. ya, kadang-kadang dalam hidup ini mungkin kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk apa yang Betul, kita Pak. butuhkan. Apa yang kita butuh. Jadi bukan apa yang mau, tapi apa yang kita butuh, Kita selalu Tuhan cukupkan. Nah, sekarang mungkin cita-cita pilot belum tercapai ataupun tidak tercapai, tapi tidak apa-apa. Setidaknya Tuhan sudah menghadiahkan Anda satu buku dari seorang pilot yang begitu viral, ya. Apapun masih bisa terjadi dalam hidup Aim. betul Jadi tuh. tetap semangat dan Aim, sekarang lagi Ya, ingin jadi apa nih? Lagi pengen usaha atau pengen melamar kerja gimana? saya sekarang mencoba ini kan di marketplace yang di Tokopedia itu. Nah, sebenarnya Hmm. sebelumnya di marketplace, tapi karena kesulitan suplai barang, jadi saya memutuskan tutup aja. Jadi ini Oke. baru Suplai lagi. barang apa? Suplai barang apa? Kalau dulu saya ini keramik ya, jadi peralatan makan hotel, resto, cafe. Oke, oke, oke. Nah, apalagi waktu di Ya, pandemi ini kan hotel, resto, cafe cukup terdampak. iya betul. Nah, ditambah lagi suppliernya sudah tidak mengerjakan itu lagi, jadi supply-nya Iya, iya, terputus gitu. iya. Aim, tapi tokonya masih ada di marketplace masih ada tokonya? Oh sudah, Tutup eh, iya sudah tutup. tokonya. Oke. Terus sekarang ada jualan online atau ada usaha lain? Baru mulai, Di apa? baru memulai.
Ya yang ini yang sekarang ini produknya beberapa kan ada dari ATC Reseller itu. Oh, oke, baik, baik, baik. Oke, good. Yang lain, kalau yang lain saya sebenarnya main di ini kok, di aksesoris. Aksesorisnya seperti dekorasi rumah, ada wall Hmm, sticker. oke. Nah, nanti kalau misalnya Kotomi ada itu, coba Ain perhatikan aja Tommy Wong Shop ya. Tommy Wong Shop itu kan saya sengaja Iya, bikin itu untuk naruh barang-barang murah. Silakan nanti Ain bisa lihat. Kemarin kan sempat naruh power bank yang mahal banget ya dari merek tertentu. Saya taruh di situ, saya berikan subsidi, saya minta pihak pusatnya untuk bantu dan dikasih harganya murah banget dan waktu sekejap habis. Nah, Ain, sudah punya pasangan belum? belum. Belum, oke. Makanya tadi ada yang nitip salam tuh dari Yovita tuh katanya Iya, nggak apa-apa nggak jadi kapten pesawat jadi kapten kehidupan aja katanya gitu. Ya, oke Aim. Inspirasi kebaikan apa yang Aim pengen bagikan buat teman-teman semua? Karena kan eh, apa ya di momen pandemi ini kita tahu doa dan juga inspirasi kebaikan lah yang bisa menguatkan kita satu sama lain, ya. Dan mungkin kok pertanyaan Kotomi satu sih, kenapa Aim selalu hadir, boleh dibilang nomor satu ya, di dalam setiap live-nya saya gitu. Ini ya itu yang menarik. hmm, nggak tahu sih kok. Jadi sebenarnya kan saya baru tahu itu tanggal 6 Juli. Jadi saya sebenarnya tahu ada Kotomi itu tanggal 6 Juli. Dan Oh, sebelumnya 6 saya nggak Juli. pernah tahu siapa Kotomi itu. Jadi Oh, 6 oke, baik. Juli hari Minggu saya buka, eh, intinya saya nggak bisa tidur, malam itu nggak bisa tidur. Ngapain ya enaknya? Nah, Instagram sendiri saya baru baru install gitu di bulan Mei, tapi itu gara-gara karena untuk lihat ini Kick and the Show itu. Nah, Oke. dari Kick and the Show ke apa? Ada beberapa yang ini demo masak-masak, saya ke situ, terus kemudian juga ngikutin Bu Novita Tandri. Oh, Nah, Novita Tandri, baik. ya, malam itu saya heran juga sih. Jadi pertama lihat punyanya Kick and Show, saya baca, oh Tuh, sudah baca Ibrahim, semua. Ibrahim, sebelum apa kelewatan ini ada yang berbagi kebaikan dari aku Robin, ya. Dia bilang, Bro Aim, nanti aku DM ya, bantu pasarkan produk Oke, aku. Tetap semangat. Lihat, ini sebuah terima apa ya? kasih. Sebuah persahabatan yang indah. Jadi kadang kita itu merasa dalam hidup ini kalau punya teman untuk berbicara, punya teman yang saling mendoakan, hidup itu akan terasa jauh lebih lega dan lebih indah. Ya, walaupun Betul kita tuh. mungkin lagi nggak dapat kerjaan, mungkin lagi ada situasi yang sulit, tapi kita harus menggunakan soft branding skill ini. Tanpa terasa sebenarnya dari tadi, Kotomi sudah memberikan satu contoh nyata bagaimana kita bisa menggunakan Instagram Live kita untuk soft branding skill. Loh, soft branding skillnya di mana, Kotomi? Mana teorinya? Nggak perlu teori kebanyakan. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman kita butuh makan. Mereka butuh nasi, bukan teori apalagi gengsi. Makanya setiap kita harus terpanggil. Followers kita berharap mereka banyak. Tetapi sebelum banyak, sudahkah kamu menyayangi apa yang kamu punya? Nah, followers kita inilah yang harus justru kita promosikan. Loh, rugi dong ke Tommy. Eh, ngapain kita promosi orang lain? Terus kapan kita promosi diri kita? Saat kamu mempromosikan orang lain, saat kamu memberikan jalan keluar, jalan solusi bagi orang lain, kamu telah membuat Tuhan terharu atas hidupmu. Dan izinkanlah Tuhan yang mempromosikan dirimu. Dan itu bukan bagian kita untuk mengetahui cara Tuhan, bukan. Tapi kita tahu persis cara kita membantu teman-teman kita. Satu, lewat doa. Dua, kita bisa menggunakan media sosial membantu mereka. Tiga, siapa yang tahu kondisi teman kita, mengapa Kotomi bisa katakan belajar untuk melihat air mata di balik hujan. Kita tidak tahu siapa Aim. Hanya perhatian kasih sayang kita lah yang memperhatikan Aim ini selalu muncul. Kenapa? Kan itu menjadi satu kepedulian. Pada saat Aim muncul,
Hadir pula aku Robin, hadir pula banyak teman-teman yang memberikan doa, bahkan solusi. Ini dari aku Robin ini dia tulis loh, Bro Aim, nanti aku DM ya, bantu pasarkan produk aku. Walaupun kita mungkin belum tahu produknya apa dan sebagainya, tapi setidaknya dalam hidup Aim, dia merasa, Tuhan terima kasih. Ada yang masih peduli sama keadaan aku. Mungkin entah berapa air mata dan juga mungkin berapa kesusahan yang Aim nggak bisa katakan kepada siapapun. Tapi sekali mendapatkan satu sapaan, satu doa dari teman-teman, itu membuat Aim merasa dikuatkan dan ingin terus Ya, meneruskan perjuangan kehidupan. Ya, benar tuh. nah lanjut Aim, silakan. Dari 6 Juli, Anda tahu terus? Minggu kan, terus saya cuma heran gini, ngapain ada orang jam 12 malam ini siaran gitu. Tapi saya lihat sih, jadi Wong waktu edan, itu saya ya lihat, wong edan, jangan-jangan dianggap wong edan lagi. saya nonton. Nah, Yes. eh, saya sih nangkepnya gini, wah ini yang dibicarakan ini logikanya ini jalan gitu loh. Jadi bukan asal omong aja gitu. Tapi saya nggak ini apa namanya, nggak tahu ini siapa, Romi ini siapa, saya nggak tahu. Setelah itu baru saya ingat, kayaknya saya pernah tahu, oh ternyata pernah di Mary Riana kan, Iya betul. waktu tahun 2019 itu. Nah, Benar. nah itu baru, oh iya ya, ini pernah saya, makanya kok rasanya pernah tahu gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman taunya aku Tommy itu dari si Christina Lee, saya enggak, ya dari jam 12 itu, jadi susah tidur, saya iseng-iseng aja, terus loh ada siaran, saya nonton, saya cocok, besoknya saya coba lagi, loh kok ada lagi gitu. Jadi setelah itu baru saya join Oke. di WA itu. Ya, baik. Oke. Aim, saya mau kasih kabar baik lagi. Terima kasih buat semua brother sister yang begitu baik. Saya juga ucapkan kepada suami yang tercinta dari Sister Packing Dog Lover yang ulang tahun. Ya, ini sister yang begitu humble dan baik. Nah, di sini Bro Aim, saya harus sampaikan terima kasih kepada Bro Calvin yang infokan bahwa ada pesan kebaikan dari Kevin Sutrisno yang titip ya, mau kasih solusi juga tuh Kotom buat Aim. Jadi Terima senang kasih. sekali ya, ada aku Robin, ada Kevin Sutrisno, ada teman-teman yang peduli ya. Nah, malu nggak kita ngomong bahwa kita pengangguran? Nggak malu. Kalau Enggak tuh. kita tidak menjahati orang lain, kamu adalah orang yang kaya di bumi ini. Percuma jadi orang kaya kalau kerjanya menjahati sesama. Dia miskin di mata Tuhan. Tapi kalau orang, walaupun dia pengangguran, tapi dia tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, sesungguhnya dia adalah orang yang kaya. Dan orang Ya, yang setuju. kaya akan hati, dia berhak untuk mendapatkan kekayaan di dalam hidup ini. Apapun itu bisa berupa rezeki yang diwujudkan dalam kesehatan, ya kan? Dalam kesempatan, banyak hal masih. Rezeki itu tidak semata-mata tentang uang. Terima kasih buat Kevin Sutrisno Ya, ya yang sudah kasih kesempatan kepada terima Aim kasih. juga. Um, nah Aim, sekarang kalau Aim sadari dan juga semua teman-teman, uh, bukankah tadi Kotomi katakan bahwa soft branding skill itu diperlukan di zaman sekarang? Dari tadi, kalau teman-teman perhatikan, saya memberikan kesempatan kepada Aim. Saya menolong Aim. Tapi tanpa terasa, teman-teman sekarang saya mau tes. Aim tetap mendampingi saya dulu ya. Dari tadi, Aim ada menyebutkan bahwa Kotomi pernah tampil di acara apa. Coba silakan teman-teman yang merespon. Aim jangan kasih tahu contekannya lagi. Kalau dari tadi menyimak percakapannya Aim pasti tahu. Kotomi pernah muncul di acara apa. Ayo, kita kasih kesempatan buat teman-teman semua ya. Jadi kita pengen tahu ada interaksi buat kita. Oke, ada yang udah jawab. Oke, betul. Ya. Nah, em, apalagi yang teman-teman dengar dari. Nah, ini dia.
ada Content Boy hadir. Apa kabar, brother? Ya, semoga sehat selalu. Ya, terus terang, kalau mau lihat nanti bisa Kotomi capture WA-nya. Ada hari ini tepatnya, saya itu barusan bersama satu sahabat di Bali, itu ada satu attract bahwa kemana ya Content Boy? Saya ada capture-nya, nanti saya taruh ya di Instagram story saya. Jadi daya attract ini mungkin kadang-kadang buat sebagian orang apa ya, iya attract itu law of attraction itu ada. Tapi kalau kita mau perhatian sayang kepada sesama, itu daya tarik itu kan selalu ada. Nah, saya nanti bisa kirim ya, saya bisa kirim ke Content Boy ya. Jadi benar-benar kamu tuh disayang sama salah satu sahabat di Bali, dia peduli sama kamu, dan dia ada di dalam grup kita juga. Dia bilang, Kotomi, coba ditanya dong Content Boy. Dalam hati saya doa gitu ya. Dan pagi ini Content Boy muncul. Terima kasih Tuhan. Oke, Aim, ini teman-teman udah ada yang jawab, katanya Mary Riana, benar sekali. Nah, sekarang saya tanya, tanpa terasa dari tadi, teman-teman telah melihat ada satu soft branding skill yang sudah muncul. Sebenarnya saat kita membantu orang lain, Kotomi selalu katakan bahwa Tuhan akan membantu dengan caranya dia. Pada saat saya membranding Aim, teman-teman mungkin sebagian tahu bahwa Aim mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan teman-teman memberikan dia satu kesempatan untuk menjualkan barang dan sebagainya. Lalu, Aim meneruskan ceritanya, tanpa terasa, dia bercerita tentang bagaimana pengenalan dia akan seorang Tommy Wong. Bukankah sekarang akan terasa lebih diingat kata-kata Aim tentang Kotomi pernah muncul di Meridiana, Kotomi itu. Apakah saya perlu menjelaskan diri saya lagi? Enggak perlu. Tetapi ada orang lain yang akan bercerita tentang siapa diri Anda. Sesungguhnya di dalam kitab suci pernah dikatakan bahwa janganlah engkau memuji dirimu, namun biarlah orang lain yang berkata-kata tentang siapa kamu. Nah, itulah soft branding skill yang paling indah. Kiranya ini menjadi satu kebaikan buat Aim dan teman-teman semua, bahwa lakukanlah kebaikan kepada sesama. Maka yakin suatu saat bukan dirimu yang bercerita betapa baiknya kamu di mata Tuhan maupun di mata manusia, tetapi orang-orang yang pernah kamu bantu, mereka lah yang akan mendoakan kesuksesanmu. Mereka yang akan membuat Tuhan terharu atas hidup kamu. Semoga ini menjadi satu doa kebaikan bagi Aim dan teman-teman semua. Thank you Aim, jaga kesehatan ini, matanya bawahnya sudah saingan sama saya, tapi saya yang dulu ya. Kalau sekarang saya sejak diberikan satu perhatian sama dokter Friend ya, itu saya sudah mulai belajar untuk lebih care, karena kita harus menjaga juga kesehatan kita. Dengan menjaga kesehatan maka kita punya banyak opportunity yang Tuhan siapkan di setiap pagi. Terima kasih Aim, sampai ketemu nanti. Ya. Yo, mari. Oke, teman-teman, gimana soft branding skill-nya? Ini langsung penerapan aja. Jadi, menurut Kotomi, dalam hal tentang soft branding skill, nggak perlu kebanyakan teori. Nggak perlu hafalan tahu jelimet. Ya, daripada PowerPoint dan juga mungkin teori-teori, lebih baik power to the point. Power to the point aja. Maunya apa? Ya kan? Orang itu kalau lagi susah, bukan diceramahin. Ada pengemis di depan kita, bukannya kamu ceritakan tentang teori bagaimana kesuksesan, bagaimana mengumpulkan kekayaan, bagaimana bisnis autopilot, dan sebagainya. Satu orang pengemis yang kedinginan dan dia kelaparan, dia butuh makan, adalah pada saat itu juga kita punya nasi bungkus. Ambil keputusan, bagi separuh, kasih dia makan, selesai. Nggak perlu kebanyakan teori. Maka beberapa orang kadang-kadang bilang, Kotomi hadir dong di dalam Zoom, hadir dong di dalam live saya. Kotomi ada PowerPoint nggak? Nggak ada. Let me tell you power to the point. Ya, praktisnya saja, eksekusi saja. Jangan bikin orang hidup itu jadi jelimet dan ribet. Ya, hidup ini orang lagi menghadapi kesulitan. Kita jangan senang melihat orang lain susah, tapi belajar untuk
berempati pada orang yang susah, lalu bahagialah saat orang yang kamu bantu itu sudah senang, ikhlas. Ya, intinya adalah percaya selalu bahwa melakukan kebaikan itu memang tugas kita. Dan soft branding skill itu akan selalu muncul di dalam setiap kebaikan yang kita taburkan. Kotomi, kasih lagi dong tips praktis soft branding skill. Kalau tadi itu di dalam kehidupan nyata, bagaimana membantu secara langsung. Kalau sekarang di dalam media sosial bagaimana? Setelah tayangan ini, pagi nanti, teman-teman sudah bangun dari tidur, tersenyum, ucapkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini pun sebenarnya kita sudah berterima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan 70 lebih saudara-saudaraku di sini. Tuhan memberkati mereka dengan sehat, sejahtera, bahagia dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Jauhkanlah mereka dari corona, dan Tuhan berkati. Yang kehilangan pekerjaan mendapatkan. Yang mengalami penurunan omset, Engkau pulihkan. Yang menghadapi kesulitan, Tuhan lancarkan dan Tuhan mudahkan dan Tuhan berikan jawaban. Ya, amin. Tentunya saat pagi hari kita sudah bangun tersenyum dan berterima kasih, bersyukur kita sudah tubuh sehat. Kita itu sudah irit kurang lebih 500 juta sampai 1 M. Karena untuk sembuh dari corona, itu butuh biaya yang seperti itu. Lalu, mungkin sebagian teman-teman nggak percaya, tapi Kotomi telah ngobrol dengan Pak Tung Desemwaringin, salah satu motivator Indonesia yang diproses Tuhan menghadapi corona, dan beliau sembuh, itu minimal 500 juta lebih. Kita pagi-pagi bangun sudah menikmati 500 juta sampai 1 M. Anda semua adalah orang-orang yang kaya. Amin. Ya, itu satu. 2, setelah bangun, udah ucap syukur, tentunya siap untuk aktivitas dan sebagainya. Pada saat nanti jam makan siang, biasanya ngecek Instagram. Lihat yang baru, mungkin lihat orang lain, mungkin upload dan sebagainya. Tapi Kotomi mengajak untuk sejenak aja. Please, sejenak saja, tolong belajar menyayangi followersmu. Tolong belajar untuk menyayangi followersmu dengan, oh ini Dr. Friend ini muncul. Terima kasih ya Dr. Friend. Sekarang mata saya sudah tidak begitu hitam ya. Tempo hari mata saya seperti panda. Ya, jadi beliau kirimkan satu krim gitu ya untuk mata, dan Kotomi juga komitmen dalam hati gini, sambil saya pakai krimnya dia, saya pengen promosiin dia, jadi saya doa gitu, Tuhan kasih saya tidur yang baik, saya pengen promosikan Dr. Friend punya produk, jadi jangan sampai, lah gimana saya mau promosikan barang teman saya kalau saya sendiri tidak mengalami perubahan. Nah, ini juga soft branding skill kan, tanpa terasa teman-teman sudah tahu Dr. Friend ini bidangnya apa, bidangnya adalah kecantikan, tapi yang dia berikan ke saya bukan untuk cantik, tapi setidaknya sebuah kepedulian dia, sebuah kasih sayang seorang dokter yang jauh-jauh dari Kelapa Gading datang ke Puri Indah Mall, lalu dia berikan krim itu, dia bilang, Kotomi berkenan dipakai, saya nggak pernah mau pakai produk, apalagi produk kecantikan, saya pria kan ya, pria murni ya, nggak KW-KW, jadi saya tidak mungkin mau pakai-pakai sembarangan, tapi karena ini ketulusan seorang brother yang perhatian, baik sama saya, oke lah, saya pakai dan saya sambil doa ya. Tuhan berkati supaya produk ini berfungsi dengan baik, sehingga tiba waktunya saya ingin promosikan Dr. Friend. Dan amin Dr. Friend, pagi ini saya rasa soft branding skill Anda telah muncul, kebaikan yang Anda taburkan telah menjadi satu cerita tersendiri, 77 orang telah tahu siapa dan juga produk apa yang dimiliki oleh Dr. Friend, yaitu eye serum. Ya, jadi buat teman-teman yang matanya ada mata pandanya hitam, Anda bisa pakai eye serum daripada Dr. Friend. Soft branding skill yang indah ya, oke? Nah, kembali melanjutkan tadi. Pada saat jam makan siang, teman-teman pakai kesempatan bukan hanya melihat sosial media orang lain, apalagi iri dengan kondisi mereka, tapi belajar untuk bersyukur kita masih punya kuota,
Lalu, yuk cek post kamu yang paling lama. Yuk besok itu cek semua post yang paling lama, paling pertama kali kamu uh, upload, ya. Lihat di situ ada komen nggak? Lihat di situ ada komen nggak? Kalau ada komen, lihat siapa yang komen. Siapa yang komen? Mau sedikit, mau banyak. Kalau sedikit, itu puji syukur, ya. Bawa itu sedikit. Nggak apa-apa. Tujuannya apa, Kotomi? Siapa namanya? Misalnya si A. Kamu ke komennya, kamu replay. Mungkin kamu belum replay. Kamu replay. Tulis paling tidak 5 kata yang menjelaskan rasa terima kasih kamu kepada dia. Tuliskan 5 kata yang menjelaskan rasa terima kasih kamu kepada dia. Karena salah satu mentor di Kotomi kenalan sama mentor ini adalah dia di San Francisco. Dia di San Francisco. Mentor ini adalah di bagian jualan healthy food, ya. Dia katakan bahwa algoritmanya Instagram ini mudah-mudahan memang pasti di sini ada yang lebih jago, ya. Tapi 5 kata atau lebih dari Instagram di dalam komen akan memberikan satu interaksi tersendiri, ya. Ada content boy, tapi saya yakin teman-teman juga bisa nanti konsultasi lebih jauh, lebih jelas. Tapi intinya adalah masuk. Kotomi bukan menghitung algoritma dan yang macam-macam, ya. Itu ada pakar-pakarnya, ya. Di sini juga ada beberapa teman yang hebat. Tapi saya lebih kepada relationship, hubungan, yaitu postingan Anda yang paling awal, paling lama. Di situ kalau ada yang komen, berterima kasihlah dengan 5 kata, ya, 5 kata. Terima kasih telah memberikan komen di dalam Instagram saya. Terima kasih, brotherku, kamu telah merespon dengan baik. Ya, apapun ucapan terima kasih, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kebaikan Anda. Terima kasih, dan sebagainya. Paling tidak 5 kata kepada yang komen. Jadi misalnya ada 3 orang yang komen, kasih 3-tiganya dengan kalimat yang berbeda untuk satu postingan. Lalu sore hari sebelum makan, lagi-lagi kalau cek Instagram, sebelum Anda cek yang lain, balik lagi, di postingan yang sesudah yang pertama ini, yang kedua, jadi yang kedua nih, yang pernah komen, Anda ucapin lagi terima kasih. Oh, ada 12 orang yang komen. Baik, 12-12-nya Anda ucapkan terima kasih. Udah, sampai di situ dulu. Dan lihat, dalam waktu 1 minggu, kalau 1 hari Anda melakukan 3 kali, kepada postingan yang paling lama, maka dalam 1 minggu itu 21 kali Anda telah berterima kasih. Kalau memang 21 kali itu Anda terima kasih kepada 5-10 orang, tanpa terasa itu sudah 100 orang yang Anda ucapkan terima kasih. Yakin, di antara 100 orang itu, andai kata dia tadinya pernah unfollow kamu, dia akan follow back. Kalau memang dia followers kamu, dia akan merespon dengan men-DM kamu ataupun mereply kembali. Itu membangun interaksi yang bagus. Yang ketiga, kamu telah menciptakan satu komunikasi yang indah. Itu ibaratnya kayak dulu kalau Kotomi cerita di awal, menelpon, menyapa, waktu di awal pandemi corona, coba telepon dan WA, teman-teman lama atau VIP pelanggan kamu, doakan mereka, tanya kabar mereka. Banyak yang lakukan seperti itu, dan akhirnya mereka justru mendapatkan pencerahan, mendapatkan produk-produk, bahkan mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi intinya adalah, kalau Kotomi tujuannya adalah membangun kembali komunikasi yang ada. Membangun komunikasi yang ada. Oke? Sekarang saya ingin kembali. Tadi setelah Ahim, saya kembali pengen mengundang, sayang kalau nanti waktunya ya, mengundang 1 orang lagi, ketik ting, nanti saya akan undang untuk bisa hadir bersama Kotomi, ya. Kita pagi ini ingin fokus pada topik soft branding skill, bagaimana kita satu sama lain saling menceritakan profesi masing-masing,
saling mempromosikan Instagram masing-masing dan membangun satu interaksi yang baik kepada audiens, followers yang ada di postingan yang paling lama, itu akan memberikan satu kesempatan soft branding skill kita menjadi meningkat. Orang-orang yang mungkin unfollow kita, orang-orang yang mungkin kecewa karena kita mengabaikan mereka, mereka terpanggilkan kembali untuk fallback, untuk merespon, untuk replay, bahkan dia bisa mendoakan dan juga memberikan komen positif di dalam postingan-postingan kita berikutnya. Ya, oke. Silakan buat teman-teman yang mengetik ting, saya akan mengundang untuk hadir pagi ini bersama-sama saya. Silakan Anda menjelaskan profesi, produk, dan juga inspirasi kebaikan apa yang bisa diberikan kepada teman-teman semua. Iya, Amin, Intan, dan juga semua teman-teman. Pastikan ya, besok ya, coba dilihat postingan yang paling lama, sayang banget kan, dan pasti seneng deh, liatin postingan kamu yang paling lama itu jadi terkenang kembali. Siapa nih yang sudah ketik ting? Boleh bantu saya ya. Wah, ini ada Viking Duck Lover akan memantau ya. Ayo teman-teman baru yang siap untuk bisa bareng sama Kotomi seperti Aim tadi, nggak apa-apa, mau pengangguran, mau apapun, kita mah nggak pernah melabel hidup ini, jangan sampai hidup kita itu karena label ya. Tapi hidup kita itu harus dari hati, jangan dari label orang lain yang ditempelkan di tubuh kita, mereka melabel kita. Ya, orang lain bisa melabel kamu bodoh, orang lain bisa melabel kamu gagal. Tetapi kita tahu di hati ini ada kesuksesan yang luar biasa. Setiap kita, kelemahan kita pun, bahkan kelemahan, cacat di mata manusia adalah keunikan yang terindah di mata Tuhan. Tuhan berikan kepada kita, itu jelas ada maksudnya. Kita bisa mengubah cacat menjadi intan yang indah. Saya punya satu teman, kapan-kapan akan saya undang ke sini. Dia mendapatkan keping emas ya sebagai juara terbaik di Asian Para Games. Tangannya cacat, tapi bukan cacat sih, tepatnya tangannya itu kayak ciut gitu ya. Tapi dia bisa memainkan pingpong dan memenangkan medali emas. Kalau teman-teman ada yang tahu, namanya adalah David Jacob. Itu salah satu brother saya, dia punya keterbatasan di tangannya, tapi justru lewat tangannya ini dia bisa memainkan pingpongnya dengan baik. Oke, silakan. Yang ketik ting, Kotomi akan mengundang untuk hadir bersama-sama. Oke, gini deh. Sambil menunggu, ini juga ada satu sosok yang selalu, nih dah. Oke, Intan ya. Baik, Intan. Oke. Ya, Amanda, besok-besok lagi ya. Kalau waktunya masih cukup, Kotomi undang. Oke, ada Kalista juga. Berarti Amanda dan Kalista besok boleh nih. Packing Duck Lover bisa dicatat nih. Amanda dan Kalista. Ini sekarang Intan dulu. Thank you ya buat Amanda dan Kalista yang sudah ting gitu ya. Indah Budiman. Ya, thank you. Nih lagi di Kotomi undang, lagi waiting. Kita pengen kenal ya. Thank you Kalista. Kalista Natania. Yes. Oke, dicatat tuh sama Packing Duck Lover. Dan jangan lupa juga dicatat juga balik ya, Packing Duck Lover Instagramnya. Jadi buat Anda yang merasa lapar ya, itu bisa cek Instagramnya Packing Duck Lover dan jamin kalau Anda order pasti kenyang. Oke, ini Indah Budimannya unable to join. Saya coba lagi ya. Apakah Indah Budiman siap? Oke, saya coba lagi.
Aku urutan terakhir ae, ya Yovita. Ya ora popo. Yang pertama juga oke kok, Yovita. Indah Budiman, ini ada Intan Aan. Ya, salam. Sudah berapa orang yang menuju maju live ini? KB semuanya. Ya, ini merupakan kesempatan soft branding skill. Sebenarnya kalau teman-teman mau perhatikan, Kotomi itu mengajak Anda, saya kan ada kurang lebih 30 ribuan followers lah ya. Kalau ini ditayangkan di feed, setiap selesai kan ditayangkan di feed. Di sini kan 70-an orang. Jadi tahu kamu, habis itu kan di feed Kotomi, Kotomi kan ada 30 ribuan. Nah ini udah 2 kali unable to join. Saya harus mengundang yang berikutnya lagi ya. Tadi siapa? Selain sebelum Kalista ada 1 orang lagi, siapa ya? Oke, bentar. Tadi Kalista, boleh dibantu ya? Kalista dan siapa ya tadi ya? Oke. Ini Yovita udah diminta nih sama teman-teman nih. Teman-teman minta semua nih supaya Yovita bisa ini. Ini Intan Budiman udah 2 kali nih Kotomi. Oh, Amanda Ningsi. Baik. Intan Budiman nanti kapan-kapan kalau bisa ke kontak ke connect nanti Kotomi undang ya. 2 kali sih soalnya saya udah coba tapi nggak berhasil, unable to join. Yakin nanti pasti ada waktunya ya bisa ya. Oke, sekarang kita waiting for Amanda Ningsi. Kalau nanti Amanda Ningsi juga belum bisa, maka kita akan teruskan ke Kalista. Kalau Kalista nggak bisa, maka kita akan ke Yovita langsung. Jadi bersiap ya, sis Kalista dan juga Yovita. Masih waiting for Amanda. Nah, di momen pandemi corona ini, sebenarnya soft branding skill yang paling indah adalah di saat Kotomi sudah menaikkan tayangan live ini di feed, itu ada 30 ribu lebih orang yang akan melihat Anda. Nah, itu sebuah kesempatan sih untuk bisa Anda mempromosikan diri. Oke, Kalista Tania. Tadi sudah kontak Amanda, nggak bisa, sekarang Kotomi lanjut dengan Kalista. Sayang nanti waktunya habis kan. Halo, Kalista. Halo Kak Tommy. Yes, gimana Kalista? Kabarnya baik? Baik. Iya, kelihatannya kok suaranya Jawa lagi. Ini memang tinggal di mana? Iya, Semarang. Wah, hari ini Surabaya dan Semarang menguasai 0001. Wong Jawa kabeh. Piye kabare? Iya, baik kok. Baik ya. Kok Tommy kemarin ini 2 atau 3 kali saya diundang ke Semarang, ada King Stable, kemudian ada KBC. Oh, iya. Ya, KBC. Kak Tommy-nya malahan di Surabaya. Oh, kamu malah ketemu Kak Tommy di Surabaya? Idea Wah, Cloud-ku. Oh, Idea Cloud. Oh, waktu itu Kalista hadir ya? Iya. Iya, di Idea Cloud itu medeni. Wong Kak Tommy itu dicipika-cipiki sama Pak Tung, terus ada Bu Risma wali kota hadir. Wah, wis pokoknya pepet-pepetan teman-teman. Wah, foto bareng gitu seru banget ya. Nah, waktu itu Kalista sempat foto sama Koko. Oh, ada dong kok. Ada. Wih, ada ya. Oke, nanti Ada. boleh di tag ya biar ke teman-teman biar bisa pada lihat tuh nanti. Tag nanti Asik, Kotomi siap. retag. Iya, siap. Oke, Kalista bisa perkenalkan diri dan juga mungkin profesi atau produk apa yang Kalista punya? Profesi saat ini digital marketing. Oke, Jadi kayak yang very good. ads itu. Jadi beberapa barangnya tuh lumayan beberapa produk sih kok. Oh, apa aja produknya? Ada buku, terus yang ini mau konsul nih sama Ko Tommy, lagi Oh, boleh, ngeluarin boleh. kayak kursus Mandarin, tapi versi online. Oh, kursus Mandarin tapi versi online. Wah, api, bagus. Ya Nanti kemarin ini tuh ya. Nggak apa-apa. segmen, tanya ya kok ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. konsul-konsul. Boleh. Gimana?
Iya, soalnya itu segmennya tuh buat mamah-mamah gitu. Jadi kayak yang umur 35, 55 buat pecinta drama Mandarin. Kemarin tuh Niche marketnya udah mulai ada. Terus lanjut. iya. Nah, itu sih kok cara marketingnya. Aku kan biasanya karena banyak barang, jadi aku tuh jarang branding diri kok. Jadi kayak yang aku buat landing page, terus habis itu aku Instagram Ads, Facebook Ads, karena emang keahliannya aku di sana. Nah, di situ sih kok aku pengen kayak yang eh mungkin aku nggak harus branding diri aku karena aku juga kerja sama beberapa temen, tapi lebih ke arah gimana sih kayak yang buatnya yang kayak copywriting, soft selling. Kayak aku inget banget kayak Kotomi tuh bilang kayak doa tuh butuh copywriting yang pas. Nah ini gimana copywritingku biar bisa lebih bagus lagi, biar kalau dilihat orang tuh lebih kayak mau nih mau banget. Nah itu Oke, kok. baik kalau gitu gini. Kamu ingat-ingat aja tentang pria janji buat halu. Oke. Pria janji buat halu, ya. Ngeselin ya Ya. para pria ini ya. Tapi sebenarnya gini, pria itu sebenarnya untuk kamu hafal, lucu. P, pria, P adalah problem. Problem. Problem apa yang dihadapin sama, tadi kamu punya, itu caranya sudah bagus tuh. Niche marketmu udah bagus. Level 1 Mandarin yang kamu akan lakukan. 2, mengajar kursus Mandarin. Jadi level 1 mau mengajar online kursus Mandarin. Oh, Kedua, ini kok satu lagi. ya, Niche-nya itu yang pecinta drama. Jadi kayak ya, nggak yang tebak-mebak, tapi yang betul. dari drama. Betul. Jadi level 1 kamu sudah benar. Kursus Mandarin online. Yang kedua adalah ditujukan hanya untuk kalangan mama-mama, ya kan? Ini artinya semakin jelas. Ada target umurnya. Semakin lagi kamu bagus niche-nya adalah untuk mereka pecinta drama Mandarin dan sebagainya. Ini udah bagus 3 layer. Nah, tinggal sekarang captionnya itu adalah pria janji buat halu. Pria janji buat halu, pria itu kan P supaya kamu lucu, pria itu kan ngeselin. Jadi ingat aja P itu problem. Jadi problem apa yang ada? Problem apa yang ada? Kamu boleh tuliskan di caption, apakah Anda merasa kesal setiap kali nonton film Mandarin dan Anda nggak tahu arti yang disampaikan aktornya? Nah, atau kalau nggak, aktor ini mengatakan gini, pernahkah Anda lihat di dalam drama ini, tahukah sesungguhnya kalimatnya itu adalah merupakan satu syair yang artinya seperti ini? Wah, dia kan langsung merasa kayak, kenapa gue nggak tahu ya, gitu ya kan? Itu satu. Pria, problem. Pria janji buat halu. J, janji. Apa yang kamu janjikan? Nama saya, mungkin profesi, mungkin melalui wadah kursus online saya akan memberikan konsultasi gratis pada tanggal sekian, jam sekian, untuk Anda yang ingin belajar fasih bicara Mandarin ataupun mendengarkan penerjemahan daripada film-film Mandarin. Nah, ini janji. Kita mau kasih janji buat Anda yang ingin tahu, buat Anda yang ingin, oke? Nah, biasa orang kalau udah dibilangin kayak gitu, apalagi kalau kamu tawarkan sesuatu yang sifatnya free, berbuka kebaikan dulu, pasti orang mau. Pria janji. Buatnya itu adalah detailnya. Kamu mau melakukannya apa? Dalam 8 kali ya pertemuan, saya bisa memastikan Anda bisa menonton film, misalnya film katakanlah film Red Velvet dengan lancar, dengan menikmati total skrip yang ada. Jadi pria janji buat itu udah ada, buatnya itu udah harus kamu ada komitmennya. Dalam 8 kali, itu memang audienmu berhasil menonton dengan baik. Lalu kemudian baru halu itu H itu harga. Dan bagi Anda yang tertarik untuk bisa menguasai berbicara fasih Mandarin, bahkan Anda yang ingin menjadi MC atau apapun, yaitu sebuah progres kan, Anda bisa hubungi saya lebih lanjut. Nah, detail harga inilah yang nanti lewat komunikasi melalui telepon, melalui DM, personally. Jadi kamu bisa tahu dulu marketmu sebenarnya butuhnya sampai mana. Nah, Ya kan? Iya. Jadi ojo terlalu jauh, simple aja. Pria janji buat halu. Oke?
Oke. Oke, nah setelah kita udah tahu kamu, nah inspirasi kebaikan apa yang ingin dibagikan kepada teman-teman? Oh. Atau nggak apa-apa, atau kalau nggak gini, kamu kan jauh-jauh dari Semarang datang ke Surabaya untuk ikut Idea Cloud. Nah, di Idea Cloud itu kan banyak para pembicara yang luar biasa. Di momen tersebut, inspirasi kebaikan apa sih yang kamu dapetin, yang bisa dibagikan buat teman-teman di sini yang mungkin waktu itu nggak keburu ya. Dan sayang banget ya, satu kali Idea Cloud itu, habis itu Corona. Udah, Sayang banget sayang banget kok. momen. Iya, betul, betul. Apalagi Nah, waktu itu aku kita di pengen Jogja, dengar. jadi isolasi Hmm, diri. Yang kemarin tuh ini sih, maksudnya untuk yang para pembicara itu kayak karena banyak banget dan waktunya cuma singkat-singkat 30 menit, 40 menit. Jadi kayak aku lebih ngerasa apa yang mereka sampaikan itu pakai feel. Udah bukan kayak materinya mereka apa karena ya mostly kayak sama-sama dan banyak yang bilang kan kita harus milih tuh ada 2 kelas atau berapa iya, kelas. sayang ya, ada 2 kelas itu ya, benturan waktunya ya. Iya, dan pada bilang, ada yang rekomen, aku kira ini bagus, terus bilang, ini di YouTube-nya aja ada. Dia kalau ngomong udah kayak kaset, ini mirip-mirip semua gitu. Yang aku dapetin kayak feel-nya sih. Jadi kayak kita bener-bener tahu, aku personalnya aku jadi tahu kayak siapa yang bener-bener tulus, siapa yang bener-bener berbagi untuk dapat merangkak untuk dapat follower atau apa itu yang aku paling dapat di sana sih dari hujanan para mentor-mentor baru itu sih. Ya, oke. Lalu ada nggak di momen itu satu inspirasi kebaikan deh yang bisa dibagiin ke teman-teman? Kamu dapetin apa gitu? Maksudnya, ini aku inget nih Koko, waktu itu ada satu hal yang baik yang bisa aku kenang gitu loh di ID Cloud. Kelasnya Kotomi. Oh ya, kok kelasnya aku? Oh, Ih, yang ini ya, setelah saya speech, terus saya diminta ke bawah sama Sis Belinda itu bukan? iya, ada juga kan waktu itu. Iya, iya, Itu yang saya gila banget sih. pada ngeroyokin, minta Koko turun Iya. lagi, nggak cukup. Jadi 30 menitnya Koko tuh Koko nggak, mereka gregetan minta Koko untuk lanjut dan di bawah itu 2 jam. Iya kok, jadi waktu itu aku kan masih di Jogja, jadi kayak yang keluarga aku yang ikutan yang kayak Kingdom Business atau apa yang kelasnya Kotomi, Hmm. aku sampai dikirimin bukunya Kotomi, Ting. Tapi ya udah aku geletakin aja gitu. Terus habis ketemu yang Kotomi itu kayak yang aku mikir gila banget nih orang udah terkenal terus tapi kok masih mau bantu-bantu kayak sorry ya, aku malahan jadi kayak Instagramnya Kotomi itu jadi kayak nyampah gitu loh, karena nolongin kita gitu. Itu sih yang aduh gila gila gila. Aku berharap suatu hari bisa juga banyak-banyak berbagi kebaikan gitu kok. Iya banyak Thank sih, you. nggak apa-apa. Aku senang kamu ngomongnya jujur tulus. Memang banyak orang yang bilang, sayang nggak sih kamu udah Instagramnya 30.000 lebih orang, tapi kamu Instagramnya kayak sampah, acak kadut dan sebagainya ya. Kamu kalau mau branding bisa bagus. Aku bilang gini, menunggu aku branding diri sampai aku jadi bagus, aku akan kehilangan banyak momen, kehilangan banyak teman yang bisa aku tolong. Nggak ada masalah, mereka maju dulu. Aku udah pernah merasakan membranding satu produk menjadi nomor satu. Ini tiba waktunya aku membranding kalian menjadi sosok-sosok nomor satu yang luar biasa. Sampai ketemu lagi sis di 0001 esok. Dan juga salam buat Ya, teman-teman semua. Inilah waktunya Anda untuk bisa menjadi pribadi yang nomor satu. Tentunya bagi Sang Maha Satu. Amin.